Marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah buku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapatkan ketenangan. Bapak Leo bersama dengan Ibu Mariana, putra dan putri dari mendiang Ibu Mama Naomi Hutahuru, menantu, cucu, dan segenap keluarga besar. Mungkin saya tidak terlalu ingat lagi yang turunannya ya, tapi yang penting bahwa saya menyapa mereka dalam kasih Tuhan, serta kita semua yang dikasihi Tuhan. Setelah saya melihat membaca nama Mama Naomi Hutahuru sejak saya bersama-sama dengan mendiang waktu merayakan ulang tahun yang ke-90, saya merasa tertarik dengan nama Ibu Naomi. Saya coba untuk menggunakan pendekatan ilmu semiotik. Nomen es omen, nama adalah tanda. Sebab tidak sembarang nama itu diberikan. Nama dari seseorang berpengaruh dalam seluruh karakter perjalanan hidupnya. Dengan kata lain, nama itu adalah bagian integral dari seluruh diri pribadi orang ini. Dia melukiskan tentang dirinya, yang tidak lain kemudian dia menggambarkan tentang Allah yang mempercayakan hidup kepada dia. Itu dari sisi atau aspek ilmu semiotik, mencari makna di balik setiap nama, khususnya Ibu Naomi. Ini nama orang kudus. Kalau dalam bahasa Batak itu ada ya, semacam garis keturunan yang keempat atau kelima setelah lahir orang yang paling terkenal dalam sejarah kitab suci, yaitu Daud. Naomi adalah seorang perempuan tangguh. Dia tidak lain adalah ibu dari menantu dari Ruth, yang kemudian diperistri oleh Boaz, melahirkan Obed, Obed melahirkan Isaiah, Isaiah melahirkan Daud, Daud melahirkan garis keturunan yang katanya Yesus. Saya membayangkan dari teks kitab suci, kalau seorang Naomi tidak merawat hidup dengan baik, kecil kemungkinan Tuhan Yesus bisa datang dalam rahim seorang Maria. Kecil kemungkinan, sekalipun Allah memiliki kuasa prerogatif yang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat manusia. Kita tidak tangkap itu. Terlalu dangkal untuk bisa menjelma, untuk bisa mengilhami, memahami realita ilahi Allah yang teramat agung. Tapi siapa juga bisa menyangka bahwa Allah kemudian memilih perempuan-perempuan tertentu dalam sejarah kitab suci dengan catatan-catatan kehidupannya. Itu pasti Allah tahu dengan sangat baik. Ini bukan perempuan biasa. Ada satu hal yang membuat Allah tertarik dan membuat dia harus masuk dalam litani garis genealogi keluarga itu. Satu hal dalam kitab suci memaparkan tentang Naomi. Dia ibu yang meyakinkan Ruth itu. Waktu dua putranya meninggal, yang adalah anak kandungnya. Ruth adalah seorang perempuan yang berasal dari negeri yang bukan negeri Israel, perempuan asing dalam bahasa kitab suci. Kecil kemungkinan bisa tinggal bersama dengan penduduk asli Yahudi. Kalau kita lihat sekarang tuh bapak, mama, mantu, ibu mantu dengan anak mantu kadang-kadang tidak nyambung. Tidak nyambung ya. Sulit.
Mama bergerak ke utara, mama mantu, anak mantu bergerak ke selatan. Bahkan lari ke tenggara yang lebih buruk lagi. Kalau masih utara selatan masih bisa dekat dengan satu garis lintang. Ini dia lari menuju ke utara, ke barat daya atau lari ke tenggara antara timur dan selatan. Lebih parah lagi, kita harus lurus dan belok lagi. Lebih susah. Tapi ibu ini berhasil. Dia memberi pengertian kepada Ruth ketika anak kandungnya meninggal. Dengan rendah hati dia katakan, Ruth anakku, putriku, bisa Anda pulang sekarang ke rumah orang tua. Sebab anak-anakku yang adalah suamimu itu sudah pergi. Apa yang bisa kau harapkan dari aku? Kembalilah ke keluarga besar. Biarkan aku menjalani hidup sendiri. Kalimat kerendahan hati yang dalam sekali dari seorang Naomi. Apa jawaban Ruth? Ibu, engkau sama seperti ibu yang terus mendampingi aku. Sekalipun anakmu yang adalah suamiku sudah meninggal, aku tetap setia bersama. Sampai nafas mengambil aku, nyawaku pergi meninggalkan jasad. Bayangkan, kerendahan hati dibalas dengan kerendahan hati oleh anak mantunya. Jadilah di hadapan Tuhan. Humility, kerendahan hati itu melahirkan hidup. Ruth kemudian diperkenalkan oleh Naomi dengan salah satu garis keturunan yang tidak bisa tidak. Kalau juga dalam bahasa Batak, dalam tradisi Batak itu kita ada juga di situ anak dari tulang. Anak dari tulang bukan tulang isi tadi. Tolong langsung kita luruskan, saya langsung. Itu ada sama seperti menggerai itu garis keturunan dari paman itu tidak boleh hilang itu. Seorang laki-laki dia harus ambil itu wajib hukumnya ya, tidak ada tawar menawar. Selamatkan nama besar keluarga supaya jangan terputus. Ruth masuk dalam konteks ini. Dia dipinang oleh Boaz dan melahirkan Obed. Obed yang setia itu melahirkan Yesaya. Yesaya melahirkan Daud. Daud dia kemudian memberi garis keturunan terus sampai kepada Yusuf, bahkan Maria yang tidak lain adalah percikan dari kebaikan dan kekuatan ilahi Allah yang tinggal di dalam tokoh-tokoh atau figur yang bukan hanya hebat secara duniawi tapi sangat religius dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya hanya membentangkan sepotong garis kecil tentang latar belakang nama Naomi. Naomi yang lebih jelas itu ada di dalam keluarga Ibu Maria. Ibu Maria ini pasti tahu baik biografi kehadiran mama yang membesarkan Ibu Naomi, Ibu Mariana bersama dengan keluarga. Pasti tahu baik. Saya pernah menangkap setiap pada saat hari ulang tahun kisah tentang pertarungan hidup sebagai istri dari seorang perwira tentara di era yang tidak sedang nyaman hidup di Jakarta. Dia harus membesarkan anak-anaknya dengan kondisi-kondisi keterbatasan, tetapi daya juangnya kuat. Kalau saya tidak keliru ya, Bu Mariana, di Bandung ya, membangun sebuah usaha untuk memperoleh pendapatan dari suami, bukan untuk diri pribadi, tapi supaya anak-anaknya itu bertumbuh dalam kebenaran. Anak-anaknya bisa mendapat pendidikan dengan baik. Seorang ibu yang memiliki kecerdasan yang intelijensia yang tajam tapi rendah hati, tidak mengharapkan saja dari suaminya. Dia tahu apa yang harus dia buat. Seperti Naomi setelah ditinggal pergi oleh suaminya, dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan keluarga. Ini yang paling penting dalam hidup ini, bukan soal usia panjang atau usia yang singkat. Kebetulan Mama Naomi umurnya panjang, 90 tahun 9 bulan ya, kurang lebih ya. Saya ingat saya kurang lebih 9 bulan yang lalu itu merayakan hari ulang tahunnya. Umur yang panjang itu salah satu bagian dari anugerah Tuhan ya. Bagaimana dia bisa merawat hidup itu dengan setia. Sebab juga kembali kritik pada dunia modern sekarang, orang hantam saja makanan apa saja masuk di perut.
mau junk food atau makanan apa saja, tidur, tidak berorganisasi yang hidup, tidak teratur atau bagaimana, tidak peduli. Padahal itu juga adalah bagian dari ketidaktahuan, ketidaknyamanan kita atau ketidaksediaan kita untuk menyambut berkat Tuhan. Jangan kita kemudian atau kepada saya dilontarkan, pastor, itu kematian itu adalah atau ajal itu kan kita tidak tahu. Ya memang benar. Tetapi bahwa ajal juga sebelum datang ke kita, Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita tidak mengenal yang namanya predestinasi. Hukum predestinasi yang dianut oleh teman-teman kita komunitas sebagian Protestan lain, yang mengatakan bahwa sudah diatur oleh Tuhan sekian sampai di batas ini kawan semua, kita tidak kenal. Tuhan memberikan kemurahannya, manusia menjawab sampai di titik tertentu engkau pasti akan habis, akan pergi. Itu panggilan ilahi alam dan panggilan alam. Tapi kita harus menjawab. Ibu Naomi sudah melakukan setia 90 tahun 9 bulan. Ini kritik untuk banyak keluarga kita yang umurnya masih produktif langsung meninggal. Sedih sekali umat kita. Saya mengukurkan banyak umat yang meninggal dalam usia produktif. Saya tidak mau khotbah kalau katakan ini sudah ajar. Ini saya menyesatkan banyak orang ya. Ada satu kesalahan dalam tata kelola kehidupan yang membuat hidup menjadi lebih singkat. Jangan kita salahkan, Tuhan sudah panggil saya. Oh tidak, ada satu kesalahan yang kita buat dalam tata kelola kehidupan. Kita belajar dari Ibu Naomi. Belajar. Umur panjang itu adalah bagian dari jawaban terhadap anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepada. Kalimat ini saya bisa baca di dalam diri seorang Ibu Naomi. Sekalipun dalam dunia filsafat sulit sekali untuk bisa membedah peristiwa hidup dari apa yang dialami oleh Ibu Naomi, karena itu sesuatu yang hanya dalam analisis, dalam bahasanya analisis filosofis, hanya berusaha untuk dapat informasi, lalu saya coba untuk menarik garis-garis hubungan, konektivitas, hubungannya yang mau mengatakan bahwa Ibu Naomi ini memang ibu yang tangguh, benar, dan disiplin. Saya membaca itu yang sekali lagi dari faktor umurnya dan anak-anak dan putra-putrinya dan menantunya yang betul-betul bertarung dalam hidup. Ini hanya bisa lahir dari keluarga, dari seorang ibu yang menjadi sosok yang benar. Sama seperti pertarungan Naomi dalam kitab suci. Kemudian Yesus harus bisa lahir dari rahim seorang ibu Maria, dan dari rahim dari pendampingan seorang Yusuf bapa angkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini tidak boleh kita sepelekan peran dari orang-orang sebelumnya. Peran dari mereka. Dan ketika Tuhan Yesus katakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih dan berbeban berat, saya percaya Ibu Naomi ini memiliki iman yang kuat. Dalam hal apa saja dia datang kepada Tuhan, tidak perlu harus anak-anaknya tahu. Doa seorang mama itu biasanya menembus langit. Air matanya itu membuka kemurahan hati Tuhan. Tapi doa seorang bapak juga ya, jangan kecil ya. Bagian ya, jangan pikir tadi omong perempuan terus malah ya. Kita laki-laki juga saya juga harus membela kaum laki-laki. Dalam hal ini kita tidak mau perempuan seolah-olah lalu tiap kali di atas ya. Tapi jangan main-main, memang perempuan lebih tinggi dari kita ya. Saya angkat-angkat kita lalu kemudian kita harus hormat juga perempuan. Dalam sejarah kitab suci sekali lagi, kaum perempuan lah yang mengantar kita kepada keselamatan. Kaum perempuan, bukan kaum laki-laki. Ya toh kita juga ada Petrus dan teman-teman yang menulis kitab suci ya. Ya, betul ya? Ya. Ini mau gambarkan kepada kita bahwa peran dari seorang ibu itu luar biasa sekali. Sekaligus menjadi ibu-ibu di dalam paroki kita ini. Ada juga para ibu yang sering datang kepada saya dan menangis, pastor bagaimana dengan anak-anak kami, suami saya sudah pergi tinggalkan saya.
Selalu saya katakan bahwa kamu tidak sendirian. Tampaknya memang kamu sendirian, tetapi kamu harus punya iman bahwa kamu tidak sendirian. Sama seperti Ibu Naomi, bertarung dengan hidup, bertarung bersama Tuhan seperti Yakub bergulat bersama dengan Allah dan dia menang. Jangan berpikir Yakub bergulat bersama dengan Allah itu dalam konsep tafsiran yang dangkal literal milik kita. Oh, bagaimana mungkin? Silakan Pak. Bagaimana mungkin kok Yakub bisa menang melawan Allah? Ini tafsiran yang harus diluruskan ya. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian itu, Yakub pernah bertarung bersama dengan Tuhan dan dia menang. Banyak orang menafsir secara salah. Melawan Allah saja manusia menang, apalagi lawan manusia. Bahaya ini cara tafsiran seperti ini. Dia bisa injak kepala sesamanya. Ini maksudnya Yakub berada dalam persoalan hidup yang sangat berat. Dia dikejar oleh saudaranya Esau untuk dibunuh. Mengingat bahwa dia pernah merampas hak kesulungan. Dendam. Hak kesulungan itu selalu ada. Sampai detik ini orang Israel berhadapan dengan suku Edomit, itu Palestina tidak akan pernah damai. Salah satunya itu dendam sejarah. Itu ada garis keturunan, jadi jangan salah menafsir. Kadang orang bilang ini persoalan antara komunitas ini dan komunitas K, antara agama ini dan agama itu. Salah. Tafsiran yang sangat menyesatkan. Orang yang perang di sana, kita di sini yang coba mengerti sejarah dengan baik supaya jangan takatur. Itu pertarungan antara darah dengan darah, dendam. Dan kita lihat ketika Yakub merasa takut dengan saudara lakinya itu, Esau, dia menangis, dia panggil Tuhan. Dia bergulat dengan Tuhan. Bergulat supaya dia dimenangkan, bukan dia pukul Tuhan dan kalah. Yang kemudian orang Israel meyakini sampai detik ini setiap daging pangkal paha tidak boleh dimakan, karena dulu waktu Allah pukul dia di kanannya dan dia jalan pincang. Lalu orang Yahudi bilang sampai detik ini jangan makan daging paha kanan dari hewan seperti sapi dan seterusnya. Dan itu sudah keyakinan. Bukan soal itu. Ini bahasa metaforik. Allah berbicara kepada manusia dalam konteks manusia, bukan konteks ilahi Allah. Dia bertarung karena dia takut dengan hidup ini. Tolonglah aku Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Sama seperti seorang perempuan dari Syro-Fenisia yang bertarung dengan kemurahan kasih Tuhan. Sampai Tuhan katakan tidak baik roti itu dibuang kepada anjing. Lebih baik kepada Israel. Biarkanlah anjing-anjing itu makan bersama. Saya makan, kami makan bersama anjing-anjing itu. Bertarung dengan Tuhan. Dan dia dimenangkan. Tuhan sembuhkan perempuan putranya yang kerasukan roh itu. Ini bahasa-bahasa kitab suci yang mengatakan kepada kita, kalau orang bertarung dengan Tuhan dalam seluruh hidupnya, keyakinannya seperti Ibu Naomi, dia akan hidup. Selagi kalau orang tidak bertarung dengan benar dengan Tuhan, tak usahlah datang ke pastor saya susah, kita ada guna semuanya. Bertarung seperti orang-orang kudus ini, bertarung seperti Ibu Naomi, bertarung. Dalam pertarungan itu Allah ada. Jangan hindari apa yang disebutkan dengan salib. Bertarung terus. Seperti Yakub bertarung dengan Tuhan melawan kehidupan, seperti seorang ibu dari Syro-Fenisia bertarung dengan hidup untuk memenangkan anaknya yang dikuasai oleh roh, sekalipun Tuhan menggunakan bahasa manusia yang sifatnya diskriminatif dan rasis. Dia tidak merasa kecil karena dia tahu Tuhan sedang menguji saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa hari ini adalah peristiwa refleksi kita bersama. Jasad dari Ibu Naomi yang sudah mendahului kita, bukan hanya keluarga saja, itu juga menjadi legasi kebaikannya selama hidup, perbuatan-perbuatannya bagi kita gereja. Ingat kata Paulus, di mana salah satu anggota tubuh itu sakit, maka semua anggota tubuh itu sakit. Nah, kita balik TC ini.
Jika seluruh anggota tubuh itu gembira, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut gembira. Termasuk dalam hal ini. Gereja itu dalam satu kesatuan anatomisnya ada hubungan seperti tubuh ini. Jadi kalau kita lihat anggota tubuh ini sehat, anggota tubuh yang lain berlomba-lomba juga untuk menyambut hal yang baik itu. Kita belajar juga. Kalau terlalu sulit untuk mengerti bahasa Allah yang terlalu tinggi, kita belajar kebaikan dari sesama. Kenapa dia bisa baik seperti ini? Yang baik itu datangnya dari Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau engkau berbuat baik dan orang lain melihat engkau berbuat baik, orang sedang melihat Bapa yang sedang tinggal di dalam dirimu. Itu kunci, prinsip dari sebuah kebaikan. Jadi sekali lagi, berbuat baik itu bukan prinsip moral etis. Kamu harus buat baik. Kalau tidak, kamu konsekuensinya kalau tidak berbuat baik pasti penjara. Tidak, kita tidak terperangkap dalam apa yang berhubungan dengan kemendesakan moral etis duniawi. Berbuat baik bagi kita adalah sebuah patokan moral ilahi Allah. Sebab dengan berbuat baik